Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang diberkahi Allah, alhamdulillah di kesempatan yang berkah, pagi yang ceria, kita tengah tergugah jiwa kita untuk hadir. Pertama, kita terpanggil untuk melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Kita lanjut dengan ngaji ya, dalam satu kitab, yaitu kitab Lu'lu' wal Marjan, yang kita kaji secara berurutan. Mudah-mudahan bentuk keteguhan dan keistiqomahan kita ini senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, lanjutan dari urutan hadis masuk pada nomor 278 dan 279. Ini satu tema, dua hadis yang ditempatkan oleh muallif. Tema yang ditempatkan oleh muallif atau judulnya yaitu Babu Sutratil Musalla. Babu Sutratil Musalli, yaitu bab yang menjelaskan tentang sutra orang yang sholat ya, sutra orang yang sholat. Hadis Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja yaumal id, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika keluar untuk menunaikan sholat Id, hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, amara bil khurbati fatudau baina yadayhi fayusalli ilaiha. Beliau memerintahkan untuk menancapkan tongkat, lalu diletakkan di antara keduanya, artinya di hadapan beliau, maka beliau sholat menghadap sutra itu atau tongkat itu. Wan nasu wara'ahu wa kana yaf'alu dzalika fis safar, sedangkan para jamaah di belakangnya. Lantas yang demikian itu beliau lakukan di saat beliau itu bepergian. Famin samma takhadah al-umara, karena inilah ya, ajaran para amir ya, para amir itu para pemimpin menggunakan sutra itu ya. Di hadis 279, hadis Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu kana yu'arridu rahilatahu fayusalli ilaiha, dari sahabat Ibnu Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasannya ia Rasulullah betangkan kendaraannya, lalu ia sholat menghadapnya. Ini dua hadis yang diletakkan oleh penyusun kitab ini untuk kita berbicara tentang sutra.
Sutra itu pembatas, ya, kemudian tabir, lalu penutup. Itu bermacam-macam makna itu. Sehingga dengan sutra itu orang menjadi aman. Dan sutra itu ditempatkan di hadapan orang yang sholat, ya, sebagai batas. Di situ bisa sujud kepadanya. Lalu ada orang lewat, lalu lalangnya adalah di luar sutra itu, ya, di luar batasan yang kita tempatkan, mungkin kayu atau sesuatu yang menancap, sesuatu yang menjulang di situ. Itu sutra. Nah, di dalam hadis ini memberikan penjelasan Rasulullah itu kan kalau keluar, ketika keluar, tapi bukan berarti nanti nggak keluar itu kemudian sholat tanpa sutra itu. Ini beliau jelaskan oleh Ibnu Umar. Ketika Rasulullah SAW itu keluar dalam rangka menjalankan sholat Id, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha. Nah, Rasulullah itu kalau sholat Idul Fitri, Idul Adha, ini yang sekarang itu di masjid yang bernama Masjid Al-Ghamamah. Al-Ghamamah itu sebelah baratnya Masjid Nabawi, kira-kira kurang lebih 200 meteran. Itu ada kubah yang pas, kubah-kubah, kemudian banyak ya orang-orang nampak tilas melihat bagaimana Masjid Al-Ghamamah itu. Rasulullah dengan para sahabat melaksanakan sholat Id, sholat baik Idul Fitri maupun Idul Adha, dan juga sholat istisqa. Para sahabat sholatnya di situ, dipimpin oleh Rasulullah. Nah, kenapa sih kok disebut Masjid Al-Ghamamah atau Al-Ghamamah? Itu karena Rasulullah itu sholat Id. Nah, sholat Id kan pagi, kemudian matahari kan terbit. Kalau orang-orang sholat Id kira-kira kelamaan khutbahnya, orang-orang umek apa enggak? Ya, mungkin panas itu. Nah, para sahabat saat itu nggih umek karena saking panasnya. Tahu ketika Rasulullah itu khutbah, kemudian Rasulullah itu betul-betul mengerti kondisi jamaahnya, maka Allah memberikan anugerah. Mendung atau awan langsung datang menyelimutinya, sehingga orang-orang bisa mendengar khusyuk apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Itu ceritanya. Nah, salah satu riwayat mengatakan yang demikian itu. Kemudian ada kisah juga. Ini gara-gara para sahabat itu musim yang dialami, ya, waktu itu musimnya panas lama, kemudian para sahabat meminta Rasul untuk berdoa, sehingga Rasul menjalankan sholat istisqa di situ. Ketika Rasul berdoa, nah, mulai mendung datang, nah, sehingga hujan turun. Nah, itu sekelumit kisah Masjid Al-Ghamamah yang berada di sebelah baratnya Masjid Nabawi. Nah, depannya pun juga toko-toko, ada toko baju, ada toko makanan yang biasanya orang-orang jamaah umroh itu diantaranya bisa belanja di situ. Ya, tas, peci dan lain-lain. Nah, sebelahnya itu. Nah, baik, Rasulullah menjalankan sholat di situ. Itu dulu belum ada Masjid Al-Ghamamah, karena napak tilas Rasulullah membangun. Namun ya pas Rasulullah tempat sujud di situ, sholat di situ, disitulah ya tengah-tengahnya dibangun masjid. Nah, pembangunan masjid untuk yang sekarang terwujud Masjid Al-Ghamamah dengan bangunan seperti itu sudah rehab. Kemudian rehab yang terakhir di zamannya kerajaan
apa itu Umar ini Al-Fath, Raja Fath itu sampai sekarang ceritanya itu. Nah, baik, beliau keluar sholat id di situ dan memerintah kepada para sahabat untuk menancapkan ya khurbah itu bisa sesuatu yang menancap ditaruh di situ. Nah, lalu ditaruh di depan Rasulullah. Beliau sholat menghadap ya kayu atau sesuatu yang diletakkan di situ sebagai pembatas. Lah ini dilakukan bagi imam. Ya, kalau seperti ini sudah tanpa sutra karena sudah terkondisi. Ya, memang saat itu adalah masih bolong, ya tanah lapang, ya, tidak ada bangunan saat itu. Makanya los musola itu ya di situ itu, maksudnya tanah lapang yang dilakukan para sahabat untuk melaksanakan sholat hari raya itu, bukan berupa bangunan, belum terwujud. Nah, agar ada pembatasnya bagi imam. Kemudian bagi makmum wan nasu wara'ahu, para sahabat itu berada di belakang beliau, jadi tersusun. Dan beliau lakukan yang demikian ini ketika beliau dalam keadaan safar, bepergian. Nah, ketika bepergian pun juga beliau sholat karena luas tanahnya, bukan ada tempat bangunan itu, sholat dengan para sahabat, beliau tancapkan depannya. Dan juga di hadis yang berikutnya itu beliau letakkan kendaraannya di depannya, kemudian sholat menghadap kendaraan itu. Nah, ini tujuannya apa sih? Agar tidak terganggu. Sholat seseorang itu ada lalu lalang yang di situ kita gunakan untuk sujud, untuk rukuk, ternyata lalu lalang orang itu. Nah, ini sutra memang pada dasarnya adalah sesuatu yang menancap, sesuatu yang terletak di situ. Nah, seandainya ini aku uang ya, apalagi santri ya, kemudian kita letakkan di situ, maka orang tidak boleh lewat depannya itu. Dalam sutra itu harus lewat sininya. Lantas gimana orang itu tidak menancapkan sutra, kemudian harus lewat di situ? Maka setidaknya orang yang mau lewat itu meletakkan sesuatu di depannya, kemudian orang itu bisa lewat di luar itu, sehingga tidak lalu lalang itu. Nah, karena di dalam satu hadis itu memang tegas gitu loh. Ya, bahkan dalam satu riwayat yang sahih, Abu Sa'id Al-Khudri itu sholat Jum'ah. Nah, kemudian karena saking penuhnya ada seorang yang tidak bisa lewat. Terpaksa dia harus lewat depannya. Tapi Sa'id Al-Khudri ini menerapkan dawuh Rasulullah. Dia tetap melaksanakan bahwa hendaklah kalian sholat itu menghadap sutra. Ketika ada orang lewat di situ, falyuqatil. Nah, pada akhir hadis itu, falyuqatil, maka perangilah. Dalam makna hadis, maka bunuhlah. Sangat kejam kan itu ya. Kalau makna bunuhlah. Ternyata Abu Sa'id Al-Khudri menerapkan sabda Rasulullah itu, orang yang lewat itu didorong, kemudian dia juga sulit gitu, kemudian harus lewat lagi, didorong dadanya sampai keras. Maka orang-orang ribet, gimana nih Abu Sa'id ini, masa gitu aja kok main kasar. Akhirnya orang-orang rame karena kepemimpinan saat itu dipegang oleh Marwan. Maka Abu Sa'id dan para sahabat diantar ke Marwan, seorang khalifah. Kemudian dituturi, Pak Sa'id, mengapa engkau berbuat yang demikian? Itu saudaramu sendiri, itu teman Anda sendiri, kok sampai berbuat yang demikian? Maka beliau itu menyampaikan
bahwa Rasulullah itu nyampaikan bahwa ketika ada orang lewat, ya, ada orang lewat di depannya, maka hendaknya fal yuqatil, hendaklah orang itu perangi. Tapi Abu Sa'id kan nggak sampai pukul memukul, didorong dadanya itu, didorong dadanya. Nah, ini sehingga di dalam hadis yang lain, ya, riwayat Ibnu Umar, ya, riwayat Ibnu Umar, qala Rasulullah SAW la tusalli illa ila sutra, jangan kau salat kecuali menghadap ke sutra, wala tada ahadan yamurru baina yadaik, dan jangan kau biarkan ada orang lewat di depan kalian, fa'in aba, ini fa'in aba, jika itu enggan untuk ditolak, dihadang, fal yuqatil, fal tuqatilhu, maka hendaklah engkau perangi dia. Jadi seandainya ini tidak ada sutronya, kemudian lewat sini, maka kita harus meletakkan tangan ini. Halo? Terabas saya. Ceritanya Abu Sa'id tadi sudah tidak boleh didorong, malah justru diterabas, akhirnya didorong dengan keras itu. Nah, ini sutroh itu. Nah, makanya kami ketika di Mahal dulu, ya kami punya teman Madura. Nah, sekarang itu jadi kepala desa. Nah, ada lewat temannya lewat depannya. Mau dipukul itu sholat itu, pukul kok, wak. Untung anaknya itu langsung ya jalan gitu aja. Nah itu, karena habis bahas itu, kemudian praktek temannya lewat di depannya, wah mau dipukul. Ini sholat kan ya, tapi sebetulnya dia itu harus nadanya slow dan tidak ada mau kita lihat itu ininya merah gitu. Marah-marah, sholat langsung lanjut dia sholatnya. Nah ini sangat tegasnya. Kenapa sih engkau harus memerangi? Fa inna mahul qarin, karena sesungguhnya dia itu bersama qarin, setan itu. Jadi setan yang berwujud manusia yang menggoda seseorang ketika orang itu dalam keadaan sholat. Jadi wajib kita cegah gini. Jangan dibiarkan, kecuali anak kecil. Anak kecil kan di masjid sini kan nggak lalu lalang depan. Kalau di masjid yang lain, masya Allah, gitu. Ya itu lari-lari depan itu, mari ujung sana ujung sini, lari-lari itu anak-anak. Nah, anak-anak, ya sulit juga kan kita hadang, yuk tambah gini kan tangannya. Kemudian lari lagi, balik lagi. Nah, anak kecil itu ngerti kalau mau selesai sholat langsung berhenti. Nah, itu anak-anak. Nah, kalau seandainya kita mencegah kemudian dibiarkan, lain lagi urusannya. Ya kita maafu. Sebab ada orang nggak sabar. Wah, anak kecil saking wes dianggap sesuatu yang ribet, akhirnya dipukul. Gini ya. Wah, Insya Allah. Akhirnya habis mukul sadar, minta maaf dan dikasih uang 10.000. Enak mari mukul ya. Mari mukul. Akhirnya si bapak tadi minta maaf, tidak mengulangi lagi. Tapi akhirnya anak itu sudah agak besar dan alhamdulillah anaknya itu baik gitu. Ya, baik. Dan ini semestinya orang tua tetap menyampaikan. Jangan ada orang tua itu masih anak-anak dosanya dimakfu. Jangan. Psikologi itu harus diperhatikan anak, bagaimana kondisi anak yang tidak baik, kita alihkan ke yang lain. Ya. Masih ada orang tua itu yang itu tidak baik dibiarkan, menganggap bahwa itu anak-anak. Maksudnya gini, ada anak-anak ya yang naik meja. Itu meja kantor dinaiki, meja. Kemudian orang tuanya biarkan itu masih anak-anak, dimakfu dosanya. Lu gak begitu, Pak. Nah terus gimana respon jenengan biarkan?
Ya diambil Pak, didudukkan nak, jangan di atas meja, duduk bawah aja. Nah ini, jadi perlu kita perhatikan betul dalam sholat itu ada sutra. Nah bahasa Indonesia sutra, bahasa Arabnya sutrotun. Nah ini fungsinya apa? Mengamankan seseorang itu ketika sholat. Dan ini para ulama sepakat, bahkan ulama mazhab Maliki yang bernama Ibnu Rushd ya sampai mengatakan ijma ulama hukum meletakkan sutroh di depan orang sholat itu sunnah. Nah, sunnah ini sunnah juga ada yang memerinci bagi imam atau orang yang sholat sendirian. Kenapa? Karena orang yang sholat jamaah depannya itu sudah otomatis jadi sutrohnya. Meruntut ke belakang, depannya makmum, depannya terus, depannya itu adalah sebagai sutrohnya. Nah bagi imam kalau di tanah lapang, nah, sendirian pun juga demikian. Umpama lewat sini ya, ada orang lewat depannya, maka diletakkan depannya itu. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Nah mengamankan dan jangan sampai tergoda ketika orang itu menjalankan sholat ya, Rasulullah pun juga pernah ketika ada orang yang sholatnya rusak ditegur berulang kali, ulangi sholatmu, irji sholat, engkau belum sholat. Ternyata orang itu juga tidak diperintah untuk meletakkan sutroh di dalamnya. Ini satu hadis. Kemudian yang kedua, untuk mengamankan itu pun juga kadang-kadang tidak aman. Ya, Rasulullah itu sholat wajib. Depannya itu ada iblis. Iblis yang membawa meteor, nah, mau dilemparkan ke wajah Rasulullah. Rasulullah langsung berdoa, A'udzubik, ya Allah, aku berlindung kepadamu. Sampai tangan Rasulullah itu meraung-raung gini, karena depannya itu iblis itu. Depannya iblis. Kemudian para jamaah bilang gini, Rasul, kenapa Paduka tadi kok meraung-raung tangannya? Seakan-akan sesuatu yang ada di depannya. Rasul bercerita, saat sholat kami digoda oleh iblis. Beliau membawa meteor untuk dilemparkan ke wajahku. Tapi aku berlindung kepada Allah, diselamatkan oleh Allah dan bisa aku tangkap. Aku tangkap, kemudian sampai jari-jariku, jari jempol dan jari telunjuk itu terasa dingin karena terkena air liurnya. Air liurnya jin itu dingin. Walaupun jin itu terbuat dari apa? Dari api. Karena sudah membentuk, sudah fisik. Nah, ternyata dingin. Lalu diikat ke tiang masjid. Maunya Rasulullah, ini sebagai hukuman dan aku tunjukkan kepada anak-anak besok akan disaksikan. Ini iblis itu. Agar besok disaksikan oleh orang-orang. Ya apa iblis itu? Ya apa rame-rame? Ya naik layar tancap. Oh ada pengumuman. Wah di sana ada orang. Ternyata Rasulullah ingat. Doa Nabi Sulaiman, Rabbi wahabli mulkan la yang bagi li ahadin, ya, la yang bagi li ahad. Nabi Sulaiman, maaf, Rasulullah itu ingat doa Nabi Sulaiman, ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku, kata Nabi Sulaiman, kerajaan la yang bagi li ahadin minni, yang tidak seianya untuk engkau berikan kepada seorang selainku. Tuh. Ternyata ingat itu, kemudian dia lepaskan. Nggak jadi deh. Ya, rencananya besok itu ada tayangan iblis diletakkan di Masjid Nabawi, mau diikat, ternyata tidak jadi gara-gara Rasul ingat doa Nabi Sulaiman. Karena Nabi Sulaiman yang punya mukjizat yang tidak dimiliki oleh selain beliau.
yaitu bisa menguasai jin, bisa menguasai angin, bisa memahami ucapan ataupun apapun yang telah diungkapkan oleh para hewan itu cukup Nabi Sulaiman. Tapi sebetulnya Nabi seandainya mau punya kemampuan seperti itu, tapi Rasulullah cukup, itu cukup dimiliki oleh Nabi Sulaiman saja. Nah, ini karena anugerah yang itu berwujud mukjizat yang Allah berikan hanya kepada Nabiullah Sulaiman saja, menguasai jin, iblis dan lain-lain itu. Dan kita manusia tidak punya kekuasaan seperti itu. Karena kalau menguasai dan mampu mengendalikan jin itu harus ada persyaratan. Nabi Sulaiman langsung aku perintahkan ini gerak. Nah kalau manusia aku perintahkan itu, leren nopo niku ya harus melakukan ya sesajen dan lain-lain. Ini kesyirikan yang menjalar pada diri seorang hamba itu. Nah, baik. Nah, Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wujudnya ya, wujud sutra sesuatu yang menancap. Ya, ada yang bilang cukup garis. Ya, tapi hadisnya lemah. Sehingga hadis itu ditolak oleh banyak ulama. Hukum untuk peletakan sutra di depannya tadi sampai madhab Maliki yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Rushdi itu cukup mengatakan sunnah, dan itu beliau katakan ini adalah ijma' para ulama. Namun ada dua ulama yang mengatakan sutra itu wajib. Wajib siapa itu? Imam Asy-Syaukani dan Imam Nasruddin Albani ya, yang mengatakan sutra itu wajib. Kalau tidak ada sutra bagaimana? Nah, otomatis dosa. Tapi kalau kita perhatikan ya, kita ikuti bahwa ijma' ulama adalah wajib, kemudian bagi kita untuk sutra itu bukan merupakan pembatal sholat. Karena kewajiban seseorang dalam melaksanakan sholat, ini wajib. Satu, balik. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, suci dari hadas. Nah, itu diantaranya bahwa kewajiban baru orang itu bisa melaksanakan atau baru diwajibkan untuk melaksanakan ibadah sholat itu. Lah keabsahannya ya suci dari hadas tadi, kemudian bersih, lantas waktunya untuk melaksanakan sholat itu telah tiba. Nah kalau tidak itu batal sholatnya. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Sehingga untuk urusan sutra itu, ini tadi adalah satu, untuk mengamankan ketika orang itu sholat agar tidak ada lalu lalang di depannya. Seandainya itu wajib ya, seandainya wajib, maka kita pun juga akan kesulitan ya, kesulitan. Sehingga untuk mengamankan seorang itu tidak ada lalu lalang, maka itu kita letakkan di situ. Tapi seandainya nggak ada sutra, wis aman, nggak ada apa-apa gitu. Yes. Ini kan sutra ini. Makanya tadi garis itu belum cukup. Ada sesuatu yang menancap. Ya, cuma garis ini kan sebagai pembatas, sehingga jamaah langsung. Maka ini barisannya, sopnya, sop itu barisan. Nah, sehingga nanti kalau jamaah enak. Seandainya nanti sholat di sini ya, sholat tengah-tengah sini. Lah lantas orang itu lewat, jangan lewat sininya, lewat belakangnya. Kalaupun toh itu terpaksa lewat, tancapkan sesuatu di depannya. Dan seandainya tidak ada apa-apa bagi orang yang melaksanakan sholat tadi, tidak ada apa-apa. Ya tidak ada
ketentuan untuk meletakkan sutro tadi sudah aman gitu. Nah, toh itu mengikuti pendapatnya para ulama yang mengatakan bahwa itu adalah sutro hukumnya sunnah. Yang penting aman. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita perhatikan Rasulullah itu baik di waktu mukim, ketika beliau itu berada di tempat ya, pada Rasulullah itu Medina. Kemudian geser ke tadi keluar dari 200 meter Masjid Nabawi, itu Masjid Al-Ghamamah. Rasulullah menancapkan sutro di depannya karena saat itu tanah lapang. Ya, tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa, maka ia tancapkan di situ. Kemudian ketika bepergian, beliau letakkan kendaraannya. Beliau letakkan kendaraannya. Ternyata itu pun juga tidak terganggu bagi orang yang sedang melaksanakan sholat kalau sudah ditempatkan di situ. Nah, ini yang perlu kita perhatikan makna sutro itu. Nah, kadang-kadang juga kerepotan ketika berada di Masjid Nabawi zaman sekarang. Ketika berada di Masjidil Haram, kalau orang itu sudah masuk ke dalamnya, gak ada tempat, ini juga repot. Sehingga tak 1-2 orang yang lewat lalu lalang di depannya orang sholat itu. Nah, ini yang kita itu kesulitan untuk mencegah yang demikian ini. Ternyata kami perhatikan sekian banyak orang yang lewat lalu lalang di depannya orang sholat itu, tak ada satupun orang yang menghalanginya karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk dicegah sini terus dicegah terus. Sini sudah buntu. Dan Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu bukan seperti ini sedikit keluar, itu harus keluar sekian meter gitu. Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik di masjid-masjid besar. Kadang-kadang kita kesulitan. Sehingga bagaimana sikap kita? Sikap kita ketika mungkin batal. Kemudian kalau ke belakang itu sekian jauhnya itu. Kira-kira jenengan terabas bobol atau harus ke belakang? Nah, kesulitan. Nah, seandainya mungkin 1-2 sop hanya cukup seperti ini. Sini batal ya sholat. Kemudian ada 2 sop belakangnya. Sini buntu. Harus lewat sini. Maka kita memberikan isyarat tangan kita ke sini. Nah, di situ harus membuka. Nah, ini cincin tambah buntu. Mau batal ngarepe, batal kemudian mundur ke belakang mau wudu, ternyata enggak dikasih jalan. Ini enggak boleh. Jadi harus membuka dikit, kemudian beliau dipersilakan untuk lewat. Isyarat tangan. Mau lewat. Karena di situ ada sop-sop. Jangan langsung nyelonong. Nah, isyarat. Ini sangat penting untuk pelaksanaan sholat di saat terutama bagi seorang musolli yang batal sholatnya. Jangan mundur. Mundur. Ya sudah balik saja. Dengan mengisyaratkan tangannya itu. Di situ nanti akan membuka. Kita keluar. Habis keluar jangan balik ke situ. Unggonku mang wis kosong ta iku. Sudah yang samping kanan, samping kiri gerak. Dan ini wajib itu. Karena ini nanti akan ditempati oleh setan dan setan itu tidak ikut sholat. Mengganggu. Tuh, makanya adzan tiba. Setan lari. Selesai adzan datang lagi. Qomat dikumandangkan. Setan lari. Selesai datang lagi. Sholat gak lari. Dikuda sholatnya. Makanya ketika saat sholat batal, sini ada lubang, maka sebelah yang terdekat dengan imam geser untuk menutupinya. Ternyata dia tidak mengerti, tidak mau geser. Yang belakang mengerti, itu harus ditutup. Maka belakangnya boleh maju. Ya, dan harus gerak ke situ untuk menutupi sop yang kosong tadi.
Nah terus belakangnya gimana? Saling maju. Kalau yang sebelah kanan kirinya enggak geser itu loh. Dan jangan dipolitiki. Pripun maksudnya? Jangan dipolitiki. Di sini itu ada satu tempat, kemudian sikile dikar. Sehingga sini tidak geser gitu loh. Jangan. Kalau ada yang mengerti sudah geser masuk ke shopnya tadi temannya. Nah kemudian temannya tidak mau, sentuh tangannya untuk geser dan mendekat ke saya. Seandainya di sini dekat dengan imam itu sudah gerak, yang sana sendirian, sentuh tangannya agar mendekat. Itu gerakan sholat yang tidak ada masalah dan itu harus dilakukan. Makanya bahasa gerak 3 kali batal itu tidak ada dasarnya. Malah Rasulullah itu gendong bayi, gendong anak. Sholat dalam keadaan sholat itu gendong. Nah terus apakah nggak gerak? Apakah hanya 3 kali geraknya? Itu malah lebih. Ruku itu pun juga umek. Kemudian sujud itu harus diletakkan ke kiri atau ke kanan anak itu. Kemudian bangkit dari sujud ke berdiri itu digendong lagi. Itu geraknya berapa kali? Sehingga gerakan dalam sholat untuk hal-hal yang tertentu tidak ada masalah. Musolah gak tahu diberseni, gak ada AC nih, gak ada kipase, wakir lamuk balik-balik mlebu. Sing sholat balik-balik ceplak-ceplek ae. Ya apa itu? Ya kita kondisikan. Ya balik-balik gak ceplak-ceplek ae. Kita kondisikan. Itu seandainya ada. Seandainya ada. Ya, tidak nggih. Ya. Sholat yang di Masjidil Haram itu saya pernah dengar karena di sana kondisinya tertentu. Jadi tidak perlu kita angkat dan karena di situ apalagi di depan Ka'bah ya banyak lalu lalang. Ya. Ada orang yang tawaf dan sebagainya. Jadi saya pernah dengar itu karena di sana kondisinya itu tertentu. Jadi tidak sama dengan hadis yang dibicarakan ini. Iya. Itu yang pertama. Iya. Betul seperti itu. Kemudian yang kedua, itu biasanya kan kalau kita menggunakan sutra itu biasanya kan pada saat sholat kita itu sendirian atau sholat sunnah. Setelah sholat wajib biasanya sholat sunnah. Ya. Contoh aja ya, kondisi yang di Masjid Al-Mahdi ini tidak ada sutra. Kemudian kita kan membuat satu patokan orang yang sholat di depan kita itu sebagai sutra. Ya. Contoh misalnya. Di situ ada sika sholat, kemudian saya di belakangnya sholat sunnah. Saya anggap orang sika itu kan sutro saya. Kemudian dia selesai, ya kan? Dia kan minggir. Apakah saya wajib maju untuk ke dekat tembok itu sebagai sutro? Ataukah kita biarkan aja orang itu sudah selesai? Oke, makasih. Memang ada sebagian yang mengatakan bahwa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu sebuah kekhususan. Tapi kalau tidak seperti itu, sulit gitu. Ya, memang kondisinya seperti itu, tidak bisa kita cegah di Masjid Nabawi ataupun. Nah, namun satu sisi kisah Syekh Nasiruddin Albani, beliau saat itu sholat di Masjidil Haram. Ternyata ada orang lalu lalang, dicegah bolak-balik si riwayat banyaknya orang. Maka Imam Nasiruddin Albani tergugah. Ini hadis gimana maknanya ini? Sehingga dia tergugah untuk menelaah hadis-hadis itu. Maka beliau berkesimpulan untuk memahami hadis yang sedetail-detailnya. Masuk ke perpustakaan Damaskus. Dipersilahkan oleh penjaga perpustakaan, silahkan untuk Syekh Albani 18 jam duduk terus meneliti hadis itu. Ini diantara gara-gara tergugahnya, mencegah nggak bisa. Nah terus gimana? Ya sudah gitu. Kita nggak bisa untuk menolak karena kondisi. Nah ini
Ngoten ya. Jadi Masjidil Haram Nabawi kesulitan kita itu untuk mencegah. Tapi kalau ndak sholat jamaah ya, kita sendirian, kok langsung lewat di depannya, pantas kita itu untuk mencegah. Karena Masjid Nabawi ya sedesaknya begitu ketika itu sholat jamaah. Ketika sholat, kalau sholat sendirian datang jam 2 malam, datang setengah 3 itu masih sepi gitu. Sepi Masjid Nabawi kalau jam-jam segitu. Nah kemudian seandainya kita sholat kok ada orang mungkin nggak tahu atau gimana, kita tetap mencegah. Nah, karena kita sholat sendirian gitu. Nah, walaupun di Masjid Nabawi tapi kondisinya kan berbeda. Nah itu. Nah kemudian yang kedua, ketika kita sholat di sini umpamanya, kemudian di depan itu kan ada orang wiritan, duduk. Lalu kita jadikan sutra kan ya. Toh itu kita kan juga nggak bilang-bilang, Pak jenengan di sini. Kan boten kan ya. Niku orangnya wiritan, langsung otomatis kita sholat di belakangnya agar aman gitu loh. Ternyata baru dapat 1 rakaat orang nyengkring. Loh ya apa ini? Nah maksud kami, ketika kita itu kondisinya tidak aman, maka kita bergerak ke depan menghadap tiang ini. Nah sehingga aman. Tapi seandainya kondisinya itu tidak aman, sepi, sholat sekali kimang tok terakhir, sudah tidak perlu untuk meletakkan sesuatu di depannya, aman gitu. Makanya kebalikannya bahasa hadis tadi itu tujuannya untuk mengamankan agar tidak terganggu dalam sholat tadi. Tapi seandainya nggak terganggu, yo enjoy aja gitu. Makanya Nabi ketika sholat pernah menghadap ke dinding, itu jauh dindingnya itu, jauh. Ternyata ada hewan mau lewat, langsung Nabi bergerak ke depan. Nah maksudnya itu. Nah tadi ketika kondisi aman, apakah Nabi langsung menghadap? Tidak kan ya, jauh dari dinding itu. Tapi ketika hewan itu mau lewat, langsung belum bergerak menghadap ke dinding tadi, sehingga tidak jadi. Tapi di hadis yang lain ternyata Rasulullah itu ketika menancapkan sutra masih juga lalu lalang hewan-hewan di depannya itu. Hewan ya nggak bisa kita cegah ya. Karena sholat kondisi saat itu adalah tanah lapang dan hewan itu masih banyak lalu lalang. Ya, ternyata seperti itu. Oke. Ya. Nah ini masalah sutra ya. Sekarang bagi orang yang lewat tadi ya, sedemikian kerasnya ketika orang tetap lewat di situ, apanya reaksinya tadi? Fal tuqatil hu, maka seranglah, perangilah. Nah sekarang seandainya orang itu tahu, ya seandainya orang itu tahu dosa lewat di depannya orang yang sholat, maka dia akan berdiri selama 40. Selama 40 apa? 40 minggu, bulan, tahun, wallahu a'lam. Maksudnya dosa bagi orang yang lewat di depan sholat yang di situ sudah ada sutronya. Ngoten ya. Itu ancamannya. Nah, monggo. Apa maksud pukul gini? Makanya tadi gini aja. Diadang dengan tangannya. Taruh. Tapi belum ada cerita ya mau dipukul sampai ngelawan gitu loh. Belum ada cerita. Abu Sa'id tadi itu kan didorong dadanya itu. Orang tadi didorong dadanya oleh Abu Sa'id sampai keras. Toh itu pun dia juga nggak marah gitu. Tapi yang marah orang-orang. Loh Abu Sa'id ya apa kira? Ribet ya, akhirnya ngelumpuk. Terus dilapor nang Pak Marwan. Lapor ke sana. Ternyata reaksi hadisnya seperti itu. Ya, nggak boleh karena jelas hadisnya tadi adalah fal tuqatil fa inna ma'ahu al-qarin. Karena di situ dia bersama setan, qarin yang menyertai. Loh, ini artinya fa inna ma huwa syaiton. Karena sesungguhnya dia itu bersama setan atau dia itu setan. Nah,
berbentuk fisik manusia yang melekat di situ. Fa innamahu al-qarin, karena sesungguhnya dia itu bersama setan atau didampingi setan. Godaannya sampai seperti itu. Ya. Nah, makanya Nabi kenapa kok tidak hukumnya wajib? Wong Nabi sendiri juga didatangi iblis. Itu berwujud fisik dan yang tahu adalah Nabi saja itu. Di mana? Di depannya. Tuh, ternyata ditangkap oleh Nabi itu. Yang berikutnya, sutra ternyata Rasul sampai an Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam anau kana yu'aridu rahilatahu fayusalli ilaiha. Beliau Nabi meletakkan kendaraannya sebagai sutra. Kendaraannya. Nah ini letakkan. Seandainya aman ya sudah. Dan jangan sampai seperti ada kisah itu loh. Yang seperti tadi pertanyaannya, depannya dijadikan sutra. Mari ngono gelibet di sini ada orang zikir, geser ke depannya itu. Oh, ini sudah pergi, geser lagi. Ribet karepe dhewe. Nah, ini akhirnya hukum sutra itu yang sampai wajib. Akhirnya pindah-pindah gitu. Wong orangnya enggak dibilangi. Nah, sudah. Kalau sudah selesai dan aman, tidak ada masalah. Kemudian satu hadis dari sahabat Al-Juhaina, beliau pernah mengatakan sedemikian ini. Sumara'aitu Bilalan, aku telah melihat Bilal akhadha anaza farakazaha, mengambil tongkat, ya, ia tancapkan. Wa kharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khullati khamra, maka Rasul keluar dengan memakai baju berwarna merah, sholat ilal anaza bin nas, maka beliau sholat menghadap ke tongkat itu, sedangkan jamaah sholat menghadap ke tongkat itu, kemudian bersama jamaah di belakangnya, mim baini yadail anaza, di mana depannya itu adalah sebagai tempat sebagai sutronya tadi. Nah, sutro bagi jamaah maka depannya otomatis, belakang kegerak, tidak usah menancapkan sutro sendiri, karena otomatis jamaah depannya langsung itu menjadi sutronya dan tidak boleh lewat di depannya. Ancamannya tadi apa? Sampai berdiri. Tapi berdiri itu para ulama tidak memanai, dia harus berdiri terus selama 40. Maksudnya dosa. Ya, orang yang lewat di depan orang sholat, yang tidak ada yang di depannya. Ribon, cukup 2 hadis ini ya. Kita berbicara secara rileks ya, untuk memahami makna sutra itu sendiri sebagai pembatas agar sholatnya tidak terganggu oleh orang lain, sehingga sholat kita lebih khusyuk, konsentrasi, dan insya Allah kekhusyuan membawa nilai yang luar biasa di hadapan Allah untuk mendapatkan pahala dan juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ini Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Akhir kalam kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.